Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ihwana Burhan, NIM D0611910116 dari Teknik Geologi Universitas Hasanuddin angkatan 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan materi-materi yang telah kami praktikumkan selama ini. Yang pertama, mengenai pengertian dari paleontologi. Jadi, paleontologi itu berasal dari kata paleo yang artinya masa lampau, onto yang artinya kehidupan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di masa lampau. Adapun alat yang dipergunakan dalam mempelajari paleontologi itu sendiri adalah fosil. Maka paleontologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang fosil. Pengertian fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fodere atau tudik atau menggali, yang berarti fosil merupakan sesuatu yang digali dari tanah. Fosil adalah sisa atau bekas atau jejak dari hewan maupun tumbuhan yang oleh sebab tersimpan dalam kulit bumi dan berumur paling muda Plistosen, lebih tua dari permulaan zaman sejarah. Kegunaan fosil. Fosil dapat dipakai untuk yang pertama menentukan umur relatif, yang kedua korelasi, yang ketiga menentukan lingkungan pengendapan pada masa purba, yang keempat menentukan iklim masa lalu, yang kelima menentukan geografi masa lalu, dan yang terakhir sebagai bukti evolusi. Fosil indeks adalah fosil yang penyebarannya secara lateral luas tetapi secara vertikal pendek atau mempunyai kisaran umur yang sangat singkat, sehingga sangat baik untuk dijadikan penentu umur batuan. Ada dua macam kumpulan fosil. Yang pertama itu Thanatoconos, yang artinya terdapat fosil yang bukan berada pada tempat lingkungan hidupnya, dan yang kedua lawan dari Thanatoconos yaitu Bioconos, terdapat fosil yang masih berada dalam lingkungan hidupnya. Proses pemfosilan itu dimulai ketika organisme mati. Kemudian organisme tersebut mengalami transportasi bersama dengan material-material sedimen. Nah, di dalam transportasi tersebut, organisme ini mengalami proses yang dinamakan leaching, di mana leaching merupakan proses yang ketika bagian-bagian tubuh lunak yang bersifat lunak pada organisme tersebut hilang dan hanya menyisakan bagian-bagian yang resisten saja. Kemudian organisme ini terendapkan bersama material sedimen, kemudian mengalami kompaksi dan litifikasi atau pembatuan. Kemudian organisme fosil ini tersingkap dengan bantuan tenaga endogen maupun sea level. Syarat-syarat terjadinya fosil itu ada 3. Yang pertama, penguburan yang cepat dalam media pelindung. Yang kedua, mempunyai bagian-bagian yang keras, dan yang ketiga, terhindar dari perusakan secara biologis, kimia maupun fisika. Adapun media pelindung yang baik pada umumnya adalah sedimen yang berbutir halus, tidak poreus atau sukar dilalui air dan bersifat reduktif. Contoh media yang baik yaitu lumpur yang lunak, debu vulkanik, suhu yang rendah, udara yang sangat kering, aspal, dan getah pohon. Fosil hewan laut lebih banyak dijumpai daripada hewan terrestris, dan fosil hewan air lebih banyak daripada fosil darat. Proses pemfosilan atau pengawetan ada 2 bentuk, yaitu tidak termineralisasi dan termineralisasi. Tidak termineralisasi merupakan suatu proses pemfosilan yang fosilnya tidak berubah di mana penyusun fosil tersebut masih asli, dan termineralisasi merupakan proses pemfosilan di mana fosil sudah berubah karena material penyusun fosil tersebut sudah tidak asli lagi. Macam-macam fosil termineralisasi. Yang pertama ada histometabasis, merupakan suatu istilah yang khusus untuk fosil tumbuh-tumbuhan terutama kayu yang molekul jaringannya terjadi pergantian total dan diisi oleh mineral-mineral asing yang meresap ke dalam jasad tumbuhan tersebut, tetapi struktur mikroskopisnya masih nampak jelas setelah tumbuhan tersebut terpendam di dalam sedimen. Yang kedua ada replacement, merupakan proses penggantian total dari rumah organisme oleh mineral-mineral asing. Ada permineralisasi, merupakan suatu keadaan di mana pori-pori dari shell atau tulang terisi oleh mineral-mineral yang di bawah air tanah. Kemudian ada trail and track. Trail merupakan jejak, umumnya ekor hewan melata yang
Yang sedangkan trek merupakan bekas kaki atau bagian lain dari organisme yang terawetkan. Destilasi atau carbonisation, proses pemfosilan dari tanaman dan bagian lunak dari ikan, reptil, invertebrata laut yang mengalami penguraian dan meninggalkan hanya karbon. Karbon ini kemudian menghasilkan cetakan dari fosil yang kadang tergambarkan secara detail. Ada impression. Impression merupakan jejak-jejak organisme yang mempunyai relief rendah, seperti bekas daun yang jatuh di atas lumpur. Kemudian ada burrows and boring, merupakan bekas galian atau lubang atau saluran yang dibuat oleh hewan seperti cacing, gastropoda, dan lain-lain. Mold and cast. Mold merupakan bekas atau jejak yang mempunyai relief tinggi, sedangkan cast merupakan cetakan rongga suatu fosil yang terisi oleh material-material. Kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu dan briozoa. Protozoa berasal dari dua kata, yaitu protos yang berarti pertama dan zoon yang berarti hewan. Maka protozoa merupakan hewan yang paling pertama hidup di permukaan bumi. Secara umum protozoa dapat diartikan sebagai kelompok hewan yang bersel satu yang hidup sendiri atau bentuk koloni. Ciri-ciri umumnya yaitu organisme uniseluler, tidak memiliki membran nukleus, hidup seliter atau berkoloni, umumnya heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri, hidup bebas, saprofit atau parasit, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup, dan alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu, flagella atau bulu cambuk, dan silia atau rambut. Klasifikasinya yang pertama ada kelas Rhizopoda, di mana kelas ini bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia yang merupakan penjuluran protoplasma selnya. Kemudian ada kelas Flagellata atau biasa juga disebut Mastigophora, di mana bergerak dengan flagel atau bulu cambuk yang digunakan juga sebagai alat indera dan alat bantu untuk menangkap makanan. Kemudian yang ketiga ada kelas Ciliata atau Ciliophora, ditandai dengan adanya silia atau bulu getar pada suatu fase hidupnya yang digunakan sebagai alat gerak untuk mencari makan. Ukuran dari silia ini lebih pendek daripada flagel. Kemudian yang keempat ada Apicomplexa atau biasa juga disebut protozoa, dan berbeda dari kelas-kelas sebelumnya, kelas ini tidak memiliki alat gerak khusus, namun menghasilkan spora sebagai cara untuk berkembang biak. Kemudian terakhir ada kelas Sarcodina. Jenis ini umumnya tidak mempunyai dinding, bentuknya dapat berubah-ubah oleh adanya pseudopodia. Kelas ini umumnya hidup di air tawar maupun air laut hingga kedalaman 5.000 meter, baik dalam bentuk bentonik maupun planktonik. Kegunaan fosil protozoa ini sendiri dalam bidang geologi yaitu menentukan umur relatif batuan, memberikan data kondisi lingkungan pada masa lampau, membantu dalam eksplorasi minyak, merekonstruksi lingkungan pengendapan, dan membantu dalam proses penentuan stratigrafi di suatu daerah. Kemudian kita masuk ke briozoa. Secara terminologis, brion berarti lumut dan zoon berarti hewan, maka briozoa merupakan koloni dari hewan kecil-kecil seperti hamparan lumut berbulu, menempel pada batu, benda, atau tumbuhan air di perairan dangkal yang subur dan jernih. Briozoa ini hidup di laut dan beberapa hidup dalam air tawar, hidup berkoloni dan tidak bertangkai. Ciri-cirinya yaitu hidup berkoloni dan hidup bebas di air laut, mirip dengan beberapa koral, bunga karang, dan alga. Umumnya memiliki kerangka keras yang membantu dan biasanya sering ditemukan di bebatuan, memiliki lubang-lubang kecil di permukaan tubuhnya, serta variasi bentuk tubuhnya bermacam-macam seperti ranting, bercabang, atau menyerupai tenda. Klasifikasinya yang pertama itu ada kelas Phylactolaemata. Di sini lopopor berbentuk seperti tapal kuda, mempunyai epistom, dinding berotot, koloni monomorfik, terdapat di air tawar, menghasilkan statoblast, tidak ada zooid polimorfisme, tidak ada proses pengerasan asam kapur, dan hanya terdapat satu ordo pada kelas ini yaitu ordo Plumatelina. Kemudian yang kedua ada Gymnolaemata. Gymnolaemata adalah kelas dari filum Briozoa yang bersifat sesil. Zooidsnya berbentuk silindris atau pipih. Di kelas ini terdapat dua ordo, yaitu yang pertama dapat dua ordo. Yang pertama itu ada ordo Tenostomata dan yang kedua ada ordo Ceylostomata.
Kemudian kelas yang ketiga ada kelas Stenolaemata. Stenolaemata adalah kelas dari filum Bryozoa. Kelas ini berasal dari periode Ordovicium dan anggotanya yang masih hidup sampai sekarang yaitu semua spesies yang berada dalam ordo Cyclostomatida. Hewan ini adalah pengumpan suspensi stasioner yang hidup di dasar laut. Terdapat 6 ordo pada kelas Stenolaemata. Yang pertama ordo Cyclostomata, dan yang kedua ordo Cystoporata, yang ketiga ordo Stomatopora, yang keempat ada ordo Cryptostomata, yang kelima ada ordo Theropstomata, dan yang terakhir ada ordo Fenestrata. Pemanfaatan fosil filum Bryozoa dalam bidang geologi dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kondisi laut pada masa lampau. Kondisi arus laut, asupan nutrisi, dan suhu laut sangat mempengaruhi bentuk tubuh, ukuran, serta tingkat kepadatan populasi dalam filum Bryozoa ini pada masa hidupnya. Melalui data ini, para ahli dapat memperkirakan lingkungan kondisi pada masa lampau dan tempat hidup fosil filum Bryozoa yang ditemukan. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu filum Porifera dan Coelenterata. Yang pertama, Porifera. Jadi, ahli botani masa lalu itu mengelompokkan Porifera ke dalam kingdom Plantae karena bentuknya yang bercabang-cabang dan tidak mampu bergerak secara nyata, dan baru dikelompokkan ke dalam kingdom Animalia pada tahun 1765 setelah ada penelitian dan pengamatan arus air melalui osculumnya yang bergerak. Ciri-ciri umumnya yaitu bersifat multisel, ukurannya sangat bervariasi, tidak mempunyai mulut tetapi berpori, tubuh tidak mempunyai jaringan tipis yang permanen, pencernaan interseluler, pembuangan dan pernafasan difusi, tidak mempunyai sistem syaraf, hidup secara sesil, berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan hidup di air, terutama di air laut. Bagian-bagian tubuh dari filum Porifera, yang pertama itu ada osculum yang merupakan saluran penyebaran air dari tubuh. Kemudian ada ostium yang merupakan lubang kecil tempat masuknya air ke dalam tubuh. Lalu ada spongokol merupakan saluran di bagian tengah tubuh atau ruang kosong, dan holdfast di mana holdfast ini merupakan tempat tertambatnya tubuh Porifera pada masa hidupnya. Klasifikasi filum Porifera, yang pertama ada kelas Calcarea. Rangka tubuh Calcarea tersusun atas kalsium karbonat. Umumnya sangat kecil, hanya memiliki tinggi sekitar 3-4 inci. Calcarea umumnya ditemukan di laut dangkal, tetapi beberapa spesies dapat hidup di lingkungan laut dalam. Kelas Calcarea sendiri terdiri dari 2 ordo, yaitu ordo Homocoela dan ordo Heterocoela. Kemudian yang kedua ada kelas Hexactinellida. Rangka tubuh kelas ini tersusun atas silika, terkadang disebut spons gelas. Umumnya hidup secara individu dengan bentuk silinder atau seperti vas bunga dan terkadang bercabang. Semuanya hidup di laut dalam. Kelas ini memiliki 2 ordo, yaitu ordo Lysacina dan ordo Ductionina. Kemudian yang ketiga ada kelas Demosponia. Kelas ini merupakan kelas yang paling umum dijumpai dikarenakan penyebarannya yang luas. Hampir 90% dari filum Porifera berasal dari kelas ini. Demosponia bertulang lunak karena tidak memiliki rangka. Ada beberapa yang memiliki rangka yang tersusun dari silika. Kelas ini terdiri dari 3 ordo, yaitu ordo Tetractinellida dan ordo Monaxonida, dan yang terakhir ordo Keratosa. Dan kelas yang keempat yaitu kelas Sclerospongea. Spons ini tersusun dari kalsium karbonat dan silika. Termasuk dalam tipe spons koral, ada beberapa spesies modern seperti Sclerospongea sp yang hanya kita jumpai di India Barat. Manfaat filum Porifera. Fosil ini penting untuk penentuan lingkungan sedimentasi batuan yang mengandungnya. Sebagai contoh, Keratosa dan Calcarea dijumpai pada laut dangkal kurang dari 450 meter. Kemudian ada filum Coelenterata. Filum Coelenterata berasal dari bahasa Yunani, yaitu Coelenteron, yang artinya rongga, sehingga dapat didefinisikan bahwa Coelenterata merupakan hewan invertebrata
yang memiliki rongga tubuh yang difungsikan sebagai alat pencernaan atau gastrovaskular. Ciri-cirinya yaitu bentuk simetri radial atau biradial dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Kedua, termasuk hewan invertebrata. Ketiga, dinding tubuh terdiri dari epidermis sebagai lapisan luar dan gastroderm sebagai lapisan dalam. Mulut langsung berhubungan dengan rongga gastrovaskular enteron. Sistem saraf terletak di sepanjang dinding tubuhnya. Di sekitar mulut terdapat tentakel yang berfungsi sebagai anus, mempunyai dua bentuk yaitu polip dan medusa. Hidup secara koloni dan soliter terutama dalam bentuk sesil. Klasifikasi filum Coelenterata. Yang pertama ada kelas Hydrozoa. Hydrozoa memiliki arti hewan yang menyerupai ular air. Anggota dari kelas ini hidup di perairan air tawar ataupun air laut yang agak dangkal. Dengan cara hidup ada yang berkoloni, ada pula yang soliter. Karakteristik Hydrozoa yang pertama memiliki bentuk seperti silinder dan dapat bergerak di bebatuan dalam menangkap makanan. Memiliki dua bentuk yaitu polip dan medusa. Untuk yang hidup sebagai polip umumnya adalah yang hidup soliter, sedangkan gabungan polip dan medusa mengalami pergiliran keturunan yang disebut metagenesis, di mana pada fase vegetatif berbentuk polip dan pada fase generatif berbentuk medusa. Pada bentuk medusa, kelas Hydrozoa umumnya berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 6 cm. Kemudian ada kelas Scyphozoa. Scyphozoa memiliki arti hewan seperti mangkok terbalik. Hal ini tampak pada anggotanya yang memiliki bentuk organ seperti mangkok yang terbalik atau berbentuk payung yang melayang-layang di laut, sehingga sering juga disebut sebagai ubur-ubur mangkok. Karakteristiknya yaitu habitatnya ditemukan hanya pada perairan laut. Pada bagian tepi dikelilingi oleh tentakel. Sekitar mulut terdapat 4 lengan dengan terdapat nematokis yang berfungsi melemahkan mangsa. Sistem saraf yang berbentuk anyaman. Kemudian yang ketiga ada Anthozoa atau koral. Anthozoa memiliki arti hewan yang berbentuk bunga. Anthozoa tidak memiliki bentuk medusa dan hidup di laut dangkal sebagai polip, soliter, atau berkoloni. Umumnya melekat pada substrat seperti pasir, lumpur, dan pada jenis-jenis terumbu karang. Tubuh polip berbentuk silinder yang pendek, di mana terdapat mulut, kerongkongan. Pada posisi stomodeum terdapat sifonoglif, dan di bawah stomodeum terdapat rongga gastrovaskular. Rongga gastrovaskular dipisahkan menjadi beberapa kamar oleh sekat-sekat yang mengandung nematosis. Memiliki tentakel dengan jumlah yang banyak dan berkelipatan 8. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.